Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel. Setelah sekian purnama, kita tidak syuting karena jadwal kameramen, sutradara, editor bertabrakan dengan bermacam-macam event. Hari ini kita balik. Kita bahas sepak bola lagi. Apa-apa saja yang rame yang di sepak bola. Sebelumnya acara ini dipersembahkan oleh Arena Apparel. Apa Arena Apparel apa? Aduh, yang mau bikin jersey custom timnya bisa di Arena Apparel. Ya, hubungin sini ya. Hubungi ya. Layarnya Ya, muncul nih. Oke. Narasumber kita. Iya. Ini yang kedua. Karena hanya ini yang tersedia. Stok yang ada. Stok yang ada. Karena yang lain banyak, cuman posisinya lagi entah di mana. Jadi Lagi rame. lagi ramai. Jadi kita Idol Bokel. Siap. Legend Martapura FC. Legend yang dulu dielulukan, dibangga-banggakan oleh warga Martapura. Sekarang jujur dia tidak ada kenal lagi. Aduh, makanya kita ini cari pansos biar kita naik lagi kan. Oh ya. Jadi sepak bola itu kayak mantan. Iya. Berlalu dilupakan. Asik. Kata-kata hari ini ya. baru dapat Baru dapat ya. Selintas lewat tadi. Selintas lewat. Oke. Hari ini ya. Hari ini kita pengen bahas sepak bola, perbedaan sepak bola Tabalong dengan di Sulawesi atau di Makassar. Oke bang, siap. Aku pengen tahu nih, yang di Makassar gimana, Ya. yang di sini kira-kira yang harus diperbaiki apa? Bisa. Kami pengen menuju sepak bola Tabalong maju. Oh iya. Kayaknya slogan Tabalong naik level ini Iya, harus. Tabalong naik level kata Kos Alam. Level. Tabalong naik level. Enggak yang salah sih. Tapi jujur sih bang, kalau akhir-akhir ini Tabalong diperbincangkan. Asik. Betul ini bang. Asik. Kita Arena Apparel. saksikan lah. Pokoknya Arena Apparel cuy. Iya. Tapi betul bang, kalau dibanding beberapa tahun yang lalu, sekarang kayak ini kita sudah ikut Suratin, sudah ikut Pangdam, sampai bisa juara 2 di Pangdam kan? Aja. Itu sudah maksudnya, apalagi materinya hampir 80% lokal. Ya kan, 80% lokal, terus bisa bersaing, terus sampai ke kepala angka kemarin sudah berarti sudah pelan-pelan naik level bang. Amin. Tinggal konsistensinya lagi. Oke. Terus regenerasi sama pembinaan. Oke. Nah, yang topiknya ini kita harus bicara ini, Bang. Pembinaan. Iya, pembinaan. Semua aspek harus saling mendukung lah. Oke. Ya. Utamanya apa dulu syaratnya? Satu, tentunya pemerintah, ya kan, Bang. Di sini kan di bidang pemerintahan sudah ada askapnya, ada koninya. Kayaknya mereka butuh lebih aktif lagi deh. Lebih banyak event, lebih banyak, bisa lah bikin apa yang gebrakan-gebrakan. Karena kita harus, yang pertama sih kita harus meningkatkan dulu animo kecintaan anak-anak ini ke olahraga sepak bola bang. Karena kita lihat masih kurang sih saya lihat kalau kecintaan anak-anak di sini kan. Tapi kalau SSB semakin banyak, event semakin banyak, mungkin anak-anak lebih semangat lagi untuk ikut di sepak bola. Berarti poinnya pemerintah terus KONI, PSSI harus jadi yang utama. Dia harus garda paling depan bang. Garda paling depan. Kalau kayak abang ini kan tinggal mensupport, memberi wadah. Karena kalau secara pribadi kita pasti butuh dukungan mereka juga bang.
Pasti. Iya, jadi harus sinkron, harus saling support lah. Itu intinya. Jadi sebenarnya pecinta-pecinta sepak bola, terus yang gila-gila bola, memang harus tetap disupport. Iya. Harus tetap disupport. Harus. Dan selaras ya. Selaras sepemikiran. Sejalan lah. Sejalan. Kadang memang ya, menurutku, tinggal penyampaian aja. Iya. Apa yang pengen kita sampaikan, bagaimana cara mengemasnya, harusnya sih bisa. Kalau aku optimis sepak bola Tabalong akan naik level, optimis. Optimis ya Bang. Optimis. Jadi kita lihat dulu ini satu tahun ke depan ini tahun ke depan, apa ya. yang bisa Abang. Yang pastinya aku sehat dulu lah. Kerjaan lancar dulu lah, biar bisa tetap sepak bolanya. Tapi pastilah semua orang mendoakan itu biar Abang sehat, Amin. biar Abang, ya kan? Kalau enggak nanti level turun lagi kan? Tapi sebenarnya Bu, ini ya, kalau aku rasa, aku berharap bukan hanya tanggung jawab aku. Iya. Aku pengen banyak menjerumuskan teman-temanku biar ikut jadi Biar gila bola. berkecimpung. Iya, berkecimpung. Makanya saat ini, kabar baiknya. Kemarin sempat stop pembicaraan masalah antar kecamatan. Iya. Kabupaten Tabalong. Se-Kabupaten Tabalong akan kita laksanakan di akhir September atau di awal Oktober. Kita fixkan ya. Peraturannya catat aja, nanti di Kleper oleh yang tugas yang mengklip ya. Wajib KTP Tabalong. Terus usia 21 tahun ke bawah, boleh mendaftarkan 5 pemain senior dan 3 bermain. Ini antar kecamatan. Jadi satu kecamatan, satu tim. Nanti kita bikinkan suratnya dari PSSI dan ditandatangani Pak Bupati. Jadi nanti kecamatan yang mengkoordinir. Jadi pengantar dulu ini, pengantar next selanjutnya Sarawak Cup. Udah diobrolkan juga iya. tadi, ya. Jadi event pemanasannya itu tadi. Segera nanti Chan kita eksekusi Chan. Sudah ini. Dan nama eventnya Bupati dan Wakil Bupati Cup Setabalong antar kecamatan. Ditunggu. Mudah-mudahan ini jadi hal positif. Siapkan aja itu. Bagus ini Bang. Ya. Jadi- Kamu mau jadi pindah KTP? Enggak lah ya. Enggak. Kamu ikut panitia nanti. Saya mensupport aja Bang. Iya, iya. Pemikiran aja kan. Iya. Kalau main kita kayaknya pan-pan aja. Kita banyakkan pan lagi. Jumat malam aduh sepi. Kita bantu. Iya, panitia. Kita bantu aja. Misalnya kita support. Kalau Tabalong bisa naik level juga kan pasti yang terlibat kita juga senang-senang juga Bang. Iya. Ya biar secara khusus kita meramaikan kota Tabalongnya, secara umum bisa membangkitkan geliat Kalimantan Selatan dulu ini. Iya. Biar Kalimantan Selatannya bisa go nasional lah. Iya. Itu sih saya harapannya Bang. Karena sudah terlalu lama kayaknya Bang, harus ada tim-tim baru lagi nih yang masuk tim profesional. Ya, ini pertanyaanku. Kamu udah berapa bulan nih di Tanjung? 2 bulan. Udah 2 bulan ya? 2 bulan Bang. Kamu tarkam, latihan di stadion, habis lihat SSB, kamu membandingkan nggak sepak bola Tabalong. di Tabalong sama di tempatmu di Makassar? Apa nih? Kita obrolkan nih. Apa nih? Di Makassar kayak apa? Di sini kayak apa? Untuk usia dini dulu dah. Usia dini ya. Ya. Kayaknya memang perbedaannya terlalu jauh memang Bang. Karena kalau khususnya kota Makassar Ya. memang dia itu kota penghasil pemain bola Bang. Oke. Ya, jadi semua berpusat itu Bang. Indonesia Timur pasti berpusatnya di Makassar. Jadi SSB di sana itu memang banyak Bang.
Oke. Yang SSB, akademi. Terus mereka ini bagusnya itu bang berjenjang dia. Jadi mereka bisa naik ke, sekarang kan PSM ada FA-nya, FA 16, 18, 20. Lanjut aja. Jadi Situ aja. Ya. Jadi enak dia bang, ada jenjangnya. Terus kompetisinya ini berlanjut dia bang, tidak stop. Jadi berlanjut terus. Jadi di tiap kelompok itu ada memang bang, tiap event-eventnya rame terus apa ya? Kayaknya SSB-nya memang lebih tertata sih kalau di sana bang. Oke. Mereka latihannya Dari usia berapa ya? di sana kayaknya 8-10 udah ada ya bang. Udah ada. Ini kalau nih misalnya kamu komparasi lah Tanjung. Di sana ada dengan luasan kayak Tanjung ini berapa SSB kira-kira di sana? Mereka itu bisa 20-an, 30-an bang. SSB aja itu. Karena sudah itu bang, banyak sudah SSB. Tinggal apa ya? Yang kalau di Makassar ini sih kurangnya memang mungkin karena kota besar kan bang, lapangan sudah kurang ini susah. Kalau di sini kita kan terbantunya karena setiap kecamatan ini ada lapangan sendiri. Alangkah bagusnya kalau dimaksimalkan itu bang. Padahal dari segi lapangan di sini banyak. Iya bang, makanya lebih banyak di sini apa di sana? Banyak di sini bang, maksudnya di Makassar itu ada tapi kadang susah izinnya, mereka harus sewa. Kalau di sini kan free ya? Free bang, kayak stadion tuh usahanya. Kadang aku datang sore jam 5 masih kosong. Kalau di sana jam berapa Gil? Kalau SSB itu jam 2 sudah mulai latihan bang. Iya jam 2. Jam 2 itu mereka sudah, karena kalau jam 4 sudah tidak dapat lapangan bang, maksudnya itu lapangan disewa kan. Jadi kalau jam 4 itu sudah umum yang sewa biasa. Jadi kalau anak SSB itu paling dia dapatnya sewa jam 2. Panas gak sih? Tahu bang. Tapi wajar sih bang. Wajar ya. Jadi kita anak muda yang datang bermimpi jadi pemain bola. Datang setengah 5. Datang setengah 5. Setelah datang duduk sebat. Jangan pernah memimpi jadi pemain bola. Kita pan-pan aja kalau gitu. Jangan mimpi. Ya udah jangan jadi pemain bola. Sekarang coba kita rubah gitu ya. Harus gitu. Apa kalau bagus kan boleh ya ditiru ya? Kalau bagus ini sebetulnya sepak bola itu di zaman sekarang menjanjikan bang. Menjanjikan mulai kalau kita lihat sekarang anak-anak muda itu dari usia 16, 18 sudah masuk EPA. Siapa lagi yang bisa? Maksudnya itu cita-cita itu bang. Sudah EPA itu udah disorot sama agensi semua, ke tim-tim. Jadi kalau kalian mau haruslah latihan itu tabungan bang. Kalau orang latihan 3 kali seminggu ya kita harus lebih. Kalau mau lebih bagus kayak itu. Berarti memang timpang ya di sini ya. Bang, jauh. Jadi itu tugas beratnya untuk PSSI Tabalong. Mungkin harus diperbanyak SSB dulu. Saya tanamkan di otak saya lah hal-hal itu. Sebenarnya gini, aku mencoba membangun sepak bolanya. Biasanya aku cuman berfokus di sepak bola dewasanya. Sekarang aku coba melirik ya, karena pemain bola harus ada wadah. Iya bang, betul. Dia baik di SSB, tapi dia tidak diikutkan pertandingan. Menurutku bingung dia harus ngapain. Iya betul ya bang. Iya kan? Kalau latihan terus kan mereka juga tidak ada event yang istilahnya kalau di sekolah kan tiap hari belajar tidak ada ujiannya. Nggak ada ujian. Ya kita kan tidak tahu batas kemampuan kita di mana. Sekarang aku pengen gini, entah dia nanti bagus balik ke SSB-nya, itu urusan dia. Sekarang kalau memang kayak sekarang aku coba ya ikut pertandingan di Barabai yang usia 17. Aku fasilitasi itu pakai uang ya. Artinya memang nggak aku gaji. Belum mampu aku menggaji. Belum mampu kan? Belum mampu aku menggaji. Tapi kita sudah kasih wadah mereka untuk menunjukkan. Tapi dari transport, makan, dan pelatih dan sebagainya itu yang aku tanggung jawab nih. Pertandingan mereka datang aja. Ya udah sampai ibaratnya nyuci laundry baju lah, itu tanggung jawabku lah gitu. Yang aku pengen apa? Yang aku pengen mereka kalau ada pertandingan, ada event,
aku kada perlu harus mencari pemain jauh. Ya, pemain jauh. Iya. Jujur ya, sebenarnya kan kadang ada juga yang terbersit kayak lokal pret itu kan kadang digaungkan. Ya, digaungkan. Plus minus lah ya. Ya. Jujur mohon maaf, kadang aku pengen semuanya lokal pret, tapi siap nggak nih? Siap dulu nggak ini anak lokalnya? Siap nggak nih? Tiba-tiba yang teriak lokal pret sekali main kalah, pulang langsung kena dihujat. Nah, sekarang ku bawa kan, Ya. bukan ke pemain nih misalnya 20, bukan 20-20-nya ku bawa orang luar, enggak. Enggak juga, ya. Enggak juga. Di mana yang bolong-bolongnya? Atau ini standar orang. Aku pengen melihatkan aja. Ya ada Haidir di sini. Ya. Oh, ini anak-anak. Ini nih gelandang Ya, yang patokannya iya, ya, standarnya. Kalau kamu pengen bagus, Ya harus menyamai atau atau melebihi. Ya. Paling tidak sama. Cari kerja kerasnya, visi bermainnya. Oh, ada back nih Mamat. Ya. Ya. Ada lagi yang kayak kemarin kiper nih Muhajir kayak apa. Ini loh. Ya. Maksudnya tuh jangan mau kalah bersaing. Kita harus makanya itu Bang, kalau dari usia 8 tahun, 10 tahun, 12 mereka sudah diajarkan mental bersaing, itu pasti Bang. Tapi kalau dari usia begitu mereka belum dilatih mental begitu, jadi anak-anaknya pasti manja lah, pasti berpikirannya pasti mindsetnya selalu, aduh, apain latihan, besok pemain luar lagi. Tapi kalau mereka berpikirnya bersaing, pasti mereka bakal nambah-nambah terus latihan. Iya. Jadi kita dulu kayak begitu Bang. Jadi kalau nggak datang saja dua kali latihan, udah hilang lagi kita di tim. Jadi harus memang dibuktikan di latihan. Jadi kadang kita itu di latihan istilahnya ya baku sikat sama teman tim, ya biar kita masuk di tim. Karena kalau kapan kita nurun sedikit, udah diambil teman posisi kita, diambil orang lain. Habis ya. Habis. Jadi kita harus nunggu orang itu dulu turun, baru kita bisa ambil. Jadi dari usia, saya jujur sih Bang, bikin itu dari usia 12 tahun sudah ditanamkan jiwa bersaing begitu Bang. Baru saya dulu itu sama teman-teman, kami usia 14, kami itu udah bersaing sama usia 16, 18. Jadi hitungannya cepat kita naik. Kalau kita standarnya gitu-gitu aja ya di situ Jadi aja. berarti mindset harus diubah. Mindset dulu. Ya. Mau kada bersaing Mau nih? enggak. Mau kada berjiwa besar? Ya. Aku selalu bilang ke anak-anak, pemain-pemain besar dimulai dari bangku cadangan. Iya, enggak mungkin mereka langsung jago. Iya kan? Iya, Bang. Kebanyakan aku baru dicadangin. Langsung mau meraju latihan males-males. Iya. Nah itu. Iya. Gak bisa pemain bagus. Pemain bagus itu dari bangku cadangan. Jadi saya tuh Bang berapa tahun ikut Matapuwa itu malah lebih sering dijuluki super sub. Iya. Karena lebih sering itu masuk babak kedua tapi bikin perubahan. Bikin gol di menit akhir ya. Karena kalau ya kita siapa sih pemain bola mau cadangan kan? Tapi kan pelatih juga cuma mainkan 11. Itu artinya kalau kita inilah yang terbaik dulu. Tapi kita bukan berarti kita jelek kan? Siapa tahu pelatih punya, oh ya nanti ini bisa buat babak kedua dia bisa gini. Jadi kalau kita bisa memotivasi diri kita, iya Bang. Kadang di pemain cadangan itu yang merubah loh. Ya, iya. Kalau kebanyakan itu ya, aku sering sekali ini kebanyakan gini. Banyak pemain cadangan atau dia cadangan terus ya. Tiba-tiba pemain intinya cedera. Iya. Kita jangan mendoakan kawan kita cedera. Ya, tapi pada saat dia dikasih kesempatan, dia main bagus. Ternyata cedera ini udah balik udah. Dan dia bisa mengaplikasikan instruksi pelatih, wah dia bakal nih. Iya. Banyak pemain-pemain yang datang dari bangku cadangan perlahan dia adaptasinya bagus malah jadi inti. Itu selalu ada momen ya. Itu saya bilang tadi Bang, kalau di jiwanya si pemain ada jiwa bersaing, pasti
kita harus pintar menunggu momen nih, kapan nih diberi kesempatan. Bagus pasti pelatih secara sportif pasti oh ya, pasti yang bagus lah yang main. Begitu, jadi kita harus menanamkan, jangan karena cadangan malas-malas, malah jadi motivasi. Saya harus lebih. Ya. Jadi aku cerita sedikit ya, Jadi memang karir main bola aku nggak lama ya. Iya. Ya di banyak cerita udah di banyak episode dibahas. Mungkin karir main bola aku cuman 2-3 tahun karena kerja dah itu. Cuman kalau ditanya jiwa bersaingku, wah itu jangan ditanya tuh sampai kerja dan sampai apanya udah tertanam dalam otaknya memang dari kecil jangan kada mau kalah. Apapun itu bidang yang dikejar. Apapun itu yang bidang dikejar harus ini. Jadi memang atlet itu yang satu jangan mau kalah, tapi itu harus dijadikan senjata. Karena gini, aku ingat betul pada saat usia dini aku ikut bermain, aku jadi cadangan kan. Sakit hati, sakit hati. Apa nih aku nih kayak berakhir sudah tuh. Masih anak-anak kan, pengen nangis, pengen apa, masih anak. Ingat betul aku. Balik aku kupikirkan apa nih yang dalam diriku yang salah nih. Balik aku latihan, masih main tapi masih cadangan. Perlahan sudah bisa berdamai. Nah, akhirnya aku menemukan yang selalu ku ini kan. Aku cari tahu dulu kelemahanku apa, kelebihanku apa. Itu ku pikirkan. Jadi pada saat itu dulu aku main dribblku jelek. Habis passingku bagus, bola-bola bagus, duelku bagus. Tapi aku milih jadi striker, tapi nggak bisa dribble. Iya kan? Kayak ini salah posisi nih. Iya kan? Salah posisi. Oh, kayaknya aku harus jadi back nih. Ketawa tuh Suyan. Iya kan? Oh, jadi awalnya striker ya? Awalnya striker. Moga nggak boleh ketawa ya. Iya. Tapi kan itu motivasi buat orang. Tapi yang kuanukan, aku jadi back. Dan pernah tagline yang jadi kalau sekarang TikTok ya, dulu tagline ada bola boleh lewat orangnya tidak. Itu saya yang populerkan. Iya itu mah. Pokoknya ya udah orangnya lewat, bolanya lewat selesai, tapi orangnya tidak. Akhirnya apa? Latih jadi back, lari belajar lari, duel dan sebagainya, bola atas. Itu akhirnya yang jadi apa namanya? Jadi senjata buat aku. Intinya gini, kenalin dulu diri sendiri. Ya, saya juga pernah dengar orang ngomong gitu Bang. Kita harus tahu dulu ini kelebihan dan kekurangan kita. Karena orang hebat itu orang yang bisa mengakui kekurangan diri sendiri. Kan banyak orang cuma taunya bicarakan kelebihannya terus kan kekurangan orang yang dilihat tanpa melihat kekurangan di diri sendiri. Jadi pertama ya harus tahu diri. Oh iya. Jadi kalau kita di cadangkan kan pasti berpikir saya kurangnya ini, dia lebihnya ini. Jadi kita harus lebih mengasah kelebihan kita dan kekurangan kita ya ditutupi secara sedikit-sedikit. Jadikanlah itu kelebihan jadi senjata itu dia. Ternyata striker dia ya. Ya, tapi ya dulu kan kada kayak gini badan lah ya. Dulu beda sudah jauh. Beda. Terus gini. Dan menurutku, aku selalu gini main. Aku tuh selalu mengingat yang mana lawanku, apalagi lawanku sudah kenal, aku selalu kuingat. Jadi selama aku melatih juga kuingat. Ingat ini, ini sprintnya lari nih. Iya, kelebihannya ini harus aku tahu nih. Dia gelek kanan terus nih. Keping kanan. Sudah aku ingat. Keping kiri. Diingati tuh. Kalau aku jadi main tuh. Ini ada bakal nih aku bisa melawan ini. Dulu kan Adi Barata kan, Adi Barata nontonin nanti. Adi Barata kan, dia terkenal sprint ya.
balik badan, sprint, shooting, Adi Barata tuh. Dulu Tarkam kan tir-tirnya Adi Barata. So, Pina di Rangas itu, jangan balik badan, Cika. Belum balik badan udah tergeletak dia. Jangan kasih balik badan lah, udah gitu kan. Makanya kemarin saya bilang, saya pas pantau yang usia 17, ada gelandang satu yang anak Timor itu bang, itu harus dijaga itu. Prospek ke depan, aku bilang sama Alam, ini bagus nih, apalagi ada Mirza juga kan, Mirza itu sudah ada pondasi mula, jadi kita tinggal mencari apa yang tidak ada di generasi yang ini. Jadi alangkah bagusnya kalau lebih banyak lagi event-event yang saya bilang bang, usia 13, 15. Jadi kita sudah lihat ini anak sudah bisa dijaga lah. Iya, kayak gitu. Jadi sekarang mereka ini yang anak-anak usia muda ya harus lah. Karena kan kita banyak nih event-event ya kan. Abang pasti lebih ke depan lebih banyak lagi kan. Iya. Sekarang aku pengen, alhamdulillah Mas Alam siap sedia, terus apa namanya, ada Murjani juga. Sekarang Bobil nggak tahu sampai kapan. Ada Bobil juga, ada teman-teman juga yang siap sedia ya. Saling mensupport lah. Saling mensupport. Kalau untuk hal-hal baik begini kan, kita harus saling mendukung lah bang. Kalau ada anak-anak Tabalong yang bisa go nasional kan pasti bangga juga kita. Oh itu yang itu pernah latihan sama saya itu kan. Iya kan. Walaupun dia tidak ingat kita kalau nanti sudah di timnas kan. Siapa ya? Tidak apa-apa. Tapi ada kebanggaan kita. Oh ini yang pernah ini ikut sama kita ini di ini. Sekarang udah main di ini. Itu pasti ada kebanggaan. Apalagi kayak abang yang jadi maksudnya mengurusi anak-anak ini. Pasti ada kebanggaan itu nanti bang. Bangga itu. Iya. Aku kadang gini. Tiba-tiba melatih kan cukup lama. Dulu dari di Barabai melatih. Masih ada pemain-pemain yang aku latih yang lumayan bagus-bagus. Yang kemarin masih eksis. Ada pemain bocah tuh yang muridku dulu. Main di bocah? Iya, main di bocah dia. Pak, saya main ke sini. Oh iya. Ada juga kalau anak-anak Luhum. Terus yang di Porprov jebolan Porprov 2017 ada yang aku dengan bangga ceritakan nanti sama anakku. Itu Abi itu dulu main bola sama Abah loh. Hal gitu. Jadi kebanggaan. Nggak nuntut loh. Iya, cuma ada kepuasan. Kita kan nggak mungkin kayak misal kita punya anak didik sendiri nih. Ini banyak sih bang yang terjadi kalau di kota-kota besar ya. Kasihan pemain kalau dibatasi dengan biasakan SSB itu dia terlalu mengikat anak-anaknya, kasihan. Jadi kalau kita SSB itu ya kita ini sebagai wadah aja. Kalau anaknya ini besok diambil orang ya kan kita harus ya udah lepas mau biar mereka bisa lebih berkembang lagi. Betul. Harus berdewasa sih. Semuanya harus berdewasa. Semua pihak. Iya. Kalau aku juga aku kan udah bilang tuh ke anak-anak. Nih hari ini kamu ikut aku. Ya besok bisa. Besok nggak ikut aku nggak masalah. Iya. Tapi kamu hebat dulu gitu. Banyak bang yang kalau kita mau memang satu aja sih saya bang, jangan gampang goyang kalau ada suara-suara miring. Itu aja sih kalau iya kan, soalnya kita ini kan kata orang kita cuma punya dua tangan nih, nggak bisa nutup semua mulut orang kan. Jadi tutup telinga aja. Selama abang lurus ke depannya, fokus aja untuk pembinaan sepak bola Tabalong, insya Allah itu pasti dimudahkan. Tanganmu cuma dua. Ya. Cukup tutup mata sama tutup telinga. Jangan kalau tutup mata nanti salah tabrak lagi, salah belok. Cukup kita itu aja. Memang untuk saat ini aku nggak ada beban. Nggak ada bang ya? Iya. Kenapa itu bang? Kenapa ini bisa? Nggak ada. Kan kalau saya mikir nih, wah. Kenapa aku nggak berbeban? Uang habis banyak kan? Bukan itu. Nggak ada beban ini. Nggak ada beban apa? Karena aku nggak harus bertanggung jawab ke siapa-siapa. Iya kan? Ya udah kalau aku kalah. Iya paling aku pulang. Aduh kalah. Paling nanti anakku kalah.
sabar ya, Mbak. Yang cewek kan atau istri sabar ya. Karena tahu dia bapaknya orangnya nggak mau kalah. Kayak kalah di Barabai, sabar ya, pulang dulu kalau mau, sambil dibercandain kalau mau nangis nangis saja kayak gitu. Tapi ya nggak juga nangis. Cuman kalau kecewa. Karena tahu bapaknya orangnya nggak mau kalah. Iya. Tapi memang rata-rata atlet itu dibentuk memang gitu. Tapi bagaimana kita menerima kekalahan dan menjadikan kekalahan itu cambuk buat baju ke depan. Kata-kata lagi. Banyak Kopi dulu. Banyak sekali kata-kata ini. Banyak kata-kata hari ini. Bang Bogel 2026 tambah lo guys. Sama gini. Kamu tahu MJ? Iya, kamu tahu MJ? Tahu MJ komen. Ya, tahu kan teman kita tuh kayak gimana? Maksudnya tuh dia mungkin tidak bermain di liga. Iya. Tapi untuk tier gelandang mungkin belum saat ini belum ada pencapaian setinggi dia. Tinggi dia ya. Iya kan? Untuk sekelas Tarkam di Kalsel, di Kalteng, untuk gelandang sampai sekarang belum ada pencapaian setinggi dia. Kita bukan pengen membahas apa. Kesini yang kusadari satu, Gal. Apa? Dia tuh nggak mau kalah orangnya, Gal. Iya. Karena tapi itu memang yang dibutuhkan atlet, Gal. Tapi kadang jadi momok juga, Bang. Iya, kalau kita harus tahu juga keadaan. Iya, tapi dalam segi main bola karirnya bagus. Iya, bagus. Kayak coba contoh ya. Nggak usah. Kita aku ngobrol, dia nggak bakal marah juga. Main dom aja yang kita di Loksado, ya kan? Berlomba. Padahal dia cuma berapa? Ya. Dia ini kayak udah kayak Piala Dunia Domino ini. Piala Dunia Domino. Nggak ada istilahnya. Ini kita hal positif ya. Bukan iya kan? Iya, kamu tahu kan? Dia nggak mau tahu, pokoknya harus cara menang. Harus menang. Memang. Makanya kalau dia ngurusin, makanya sekarang ditugasin ngurusin main bola. Gak ada istilah dalam hidupnya kalah. Ya. Udah pasti lah, pokoknya dia ngoceh, marah kalau kalah. Ya sekarang tugas marahnya mungkin kalau tahu Halil yang dulu ya kan, yang meledak-ledak berapi-api. Sekarang tuh sudah diambil Murjani. Jadi aku sudah sabar, tenang. Karena dia marah, Bang, yang ini kayak gini nih, Bang. Sabar, sudah. Karena semua marah-marahnya udah diambil Murjani. Kayaknya ilmunya dilepaskan Murjani. Bukan sih. Tapi memang dia, ya, memang tapi rata-rata ya. Apalagi kayak kami kuliah di Jipok ya. Itu di mindset memang jadi atlet. Di mindset jangan kalah. Iya. Prinsipnya kalau kalah kamu pulang, lari lagi, bangun lagi semuanya, latihan lagi gitu. Jadi prinsip mulai kalah itu memang di mindset dari kuliah udah kayak gitu. Coba aja orang-orang Jipok tuh semuanya pengarasan. Tanya aja deh yang kuliah di Jipok atlet udahlah. Tapi sekarang sudah dewasa. Kalau dulu udah nggak usah, sama-sama aja kita berpukul ya kan. Bukan apa-apa, kita dididik jangan kalah. Mungkin kalau dibilang semi militer iya, di dalam itu udah kayak kamu ada dosen almarhum kita memang di mindset, wah di telinga, saya akan lawan. Aduh, pulang aku, mamaku setan, aku mau nangis. Didikannya memang keras ya. Memang keras. Dasar saya akan lawan. Ya, memang udah di situ. Tapi sekarang nggak ada lagi sih teman-temanku yang melatih mungkin dengan kata-kata kasar, pendekatannya sudah nggak bisa. Bagus ya. Menangis, bubar, bubar. Kalau SSB bawa kita gitu, pasti mamanya dulu, kamu pulang aja masa anak aku kamu bilangin anak setan, saya setannya. Aduh. Tapi sudah nggak bisa sih kalau sekarang, kita harus lebih dewasa. Dihindari lah yang begitu-begitu. Malu-malu juga kita. Iya, malu-malu. Iya. Aku juga kan gini. Kalau di beberapa momen kita bahas itu tadi ya, kesimpulannya memang sepak bola kita lagi PR. Iya, banyak PR-nya. Banyak PR-nya. Oke.
eh, harus didukung KONI, PSSI, pemerintah daerahnya juga itu, terus fasilitasnya dibagusi, ya Itu Bang. ditambahi. Prasarana dengan sarananya itu harus memang menunjang. Kalau Insya Allah ya, Insya Allah ini kan pemerintahan baru. Saya yakin dengan sekarang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua KONI, Ketua PSSI sama lah sependapat dengan kita. Ya artinya tugas saya menyampaikan Pak mungkin ini gini. Saya optimis sepak bola Tabalong bakal naik level. bersyukur Bang kalau disambut dengan baik dengan biasa begitu karena kalau kita mau memajukan tidak bisa kalau tanpa backup mereka, bantuan mereka, support mereka susah. Iya, karena kan kita juga ini niatnya kan memajukan Tabalongnya, nama Tabalongnya. Iya, iya. Makanya kan kalau tahu ada klub sekarang Sarabahawa Putra sedang saat ini ku daftarkan. Iya. Memang aku jadi inisiator klub itu terjadi. Tapi perlu diketahui, itu tim bukan punyaku. Aku pengen itu mewakili sepak bola Tabalong. Ya. Itu sepak bola, itu klub kalau tidak dengan ikut campur warga Tabalong, saya yakin 1 tahun aja bungkus ya. Apa? Dari segi supporter, Ya harus disupport ya kan. Ada anaknya yang nanti pengen ikut latihan, kita memang mau mengonsep ada bikin akademi. Sudah ada ya. Ada konsepnya akademi dari tahun lalu, memang sudah kuanukan tapi belum. Aku pengen secepatnya pengen ku dorong paling tidak ada 5 lah pelatih berlisensi lagi. Nanti perusahaan kami yang bakal support dari pendaftaran dan sebagainya. Aku juga baru chat Lam, kamu mau nggak ambil lisensi naik lagi? Nanti aku yang bayarin. Mau Bang katanya. Cari yang di dekat-dekat aja. Gitu. Enak aja jawabannya. Ya. Buat apa? Cari yang di Kalsel aja. Ya, cari di Kalsel. Biar tidak terlalu jauh. Terus nanti orang lokal Tabalong paling nggak di day dulu. Jadi banyak ini, paling nggak 5 lah. Ada yang kemarin yang kerja sama kita juga yang usia 17 itu. Bagus tuh dia angkul maksudnya. Ada dia sudah kita pengen rangkul semuanya. Merangkul semuanya. Jadi buat seluruh warga Tabalong yang cinta sepak bola dan cinta Tabalong, ayo sama-sama. Pada saat ini sekarang sepak bola bergeser. Pergeseran sepak bolanya, sepak bola itu industri. Iya. Industrinya, industri apa? Industri sepak bola itu bakal, Bang, ngapain itu nggak menghasilkan uang? Nanti kamu, impianku gini, aku pengen tiba-tiba klub itu bermain di Liga 2. Oh, anjay. Iya kan? Atau saya bagian anu aja. Nggak salah kan, gak bermimpi. Media official aja saya kan, yang di depan layar aja saya. Biasa aja saya yang jelek depan layar. kan nggak salah aku bermimpi itu. Kenapa aku bermimpi itu? Ya. Semua orang weekend, orang Barabai, Balangan, Amuntai, Batu Kajang, weekend Sarabahawa Putra main dengan Omni lawan Gresik United. Lawan Persiba Balikpapan. Persipura main ke sini. Terus hotel-hotel pada penuh. Orang jualan pasti udah ekonomi pasti ada dampak. Orang jualan rame. Turis datang ke sini, perputaran orang berapa? Mungkin belum tahun depan ini. Mungkin Pemda perlu support 10 sampai 20 miliar, tapi perputaran uang lebih daripada itu. Membangunnya, belum lagi euforianya sebagainya. Ya inilah sebagai yang pengen ku sampaikan lah. Suatu saat mungkin 5 tahun lagi
10 tahun lagi nggak masalah. Nggak masalah, berproses deh. Berproses. Pelan-pelan. Bismillah. Kayaknya memang Tabalong ini naik level ini. Pokoknya Chan nggak bisa hilang kalau Chan. Ya. Apa yang pengen Mas? Itu Ini Ada aja Bang, lagi, persiapan Sabakawa Putranya dulu ini. Kan ini sudah pendaftaran sudah. ya Jadi paling dekat ini apa yang paling dekat kita ini ya. siapkan ini untuk Paling Sabakawa. dekat, paling tidak ya, paling tidak 50% skuad itu diisi orang Lokal. lokal. Nah, Makanya saat ini kita ikutkan U17. Nanti setelah ini kita bikin Yang ini nih yang tadi empat ini itu terusannya itu. Ini sudah Ya. ini simulasinya. Simulasinya. Jadi yang buat usia 21 yang merasa punya skill ya ayo. Ya. Yang penting kalian punya kemauan, punya Betul. tekad, Betul. terus mau dibina ya, insya Allah jadilah. Tapi satu ya, untuk anak-anak yang usia 17 itu belum ketemu aku ya. Belum. Aku belum Besok main lagi dia kasihan ini Iya. ada pelatih lagi besok. Aku belum Iya, belum. belum ketemu. Harus satu. Harus siap dicereweti. Mas Alam cerewet, belum aku lagi. Aku belum mau ketemu dan tiba-tiba bubar nanti mereka. Tidak mau datang lagi. Gak mau datang karena nanti kasihan mereka. Takutnya kaget-kaget kan. Ya udahlah, dengan Mas Alam masih karakternya slow ya. Tapi apa ya? Kadang ada juga anak-anak itu yang harus memang dikelasi baru harus dicambuk dulu baru lari. Ya. Tapi ada juga anak-anak itu yang harus pendekatan man to man, kayak harus diajak ngobrol, kamu ini bagusnya, kamu maunya bagaimana. Itu kayaknya abang lebih paham lah bagaimana pendekatan begitu kan. Abang sudah C, apalagi mau B lagi kan. Nanti lah Januari, Februari, aku sudah Bisa itu ya, B. belum lagi saat ini nggak mungkin ya. Dan tunggu Oke, kira-kira sampai kapan di Tanjung? selesai takam dulu nih bang. Soalnya kalau mikirnya kalau mau pulang itu bang, saya kan harus pulang ke Timika, jadi agak jauh. Jadi Berapa ya tiket ke Timika? sekarang udah normal bang, udah 2 juta lah dari Makassar. Dari Makassar. Dari sini? Dari sini lagi ya 3 juta. Yang penting 3,5 juta itu. Ya, 3,5 juta lah. Nggak ada Makassar. 4 Hampir juta 2 juta, 4 juta lah. 4 juta lah kalau dari Bali. Oke, kita ini dulu meramaikan dulu. Kalau Apa sekarang Tarkam dengan dinamika sekarang apa pendapatmu? Kayak di apa kan ada terus ada apa terus sih. apa tuh? Itu sudah bang, maksudnya wadah secara tidak langsung untuk pemain-pemain lokal Kalimantan Selatan. Jadi mereka semakin banyak ajang untuk tampil. Jadi mereka bisa menguji kemampuannya kan. Jadi membantu sih. Makanya kita tidak heran kalau sekarang banyak. Cuma kembali lagi wadahnya. Nextnya mereka mau kemana ini? Kalau cuma takam-takam aja, ya nggak apa-apa sih kalau. Tapi kalau sebagai pemain pasti mereka mau tampil lah yang event-event nasional, main di liga, pasti itu cita-cita. Jadi kita kayaknya bikin slogan ini, anak Banua harus ada lagi di liga profesional. Ya, itu kayaknya kita harus itu dia. Sekarang saat ini ada berapa event ya? Rangas, Garuda Cup, Kamboja Cup, Kamboja, Mali, Mali, Amuntai. Piala Bupati Amuntai. Aku senang tuh, pemain-pemainku ada semua di medsos. Karena saya ini datang sini mau pasarkan jersey aja, tapi dipanggil terus orangnya. Jadi kita marketingnya jalur silaturahmi aja kan. The Boss ini kayaknya bajunya mau diganti nih bos. Ini dah, apa pertanyaan kira? Garuda Cup, menurutmu yang bakal berpeluang ke empat besar Tak besar. siapa aja?
Di sebelah itu Palapa. Palapa. Oh. Kalau di Palapa kayaknya ketemu bocah ya. Ya. Kalau di bagian sebelah Andara lah pasti. Oh iya iya. Andara ini. Andara sama Au juga bisa itu. Itu. Oke, bukan itu, Bu. Pasti kamu Andara ya. Iya. Tim terkuat dari yang ini menurutmu siapa? Selain yang susah musuh lawanmu. Palapa sih bang. Palapa bagus sama Persi Agung juga bagus. Itu dua sih. Oke. Kalau di Kamboja kan? Andara lah musuh paling kuat. Kita beda ya. Beda kita. Beda bisa dulu kita. Iya. Andara sih. Tapi belum bisa dilihat sih karena masih banyak tim ya. Banyak tim. Banyak. Ya, Semua. Kira-kira sebutin loh empat tim. Apa yang Nusantara ini? Nusantara ya. Terus Andara. Oke. Garuda. Kamu bukan di Andara ya? Iya. Bagus. Sama Buluan. Oke. Buluannya ini bagus nih. Buluan tiga timnya kuat, bagus. Atau dia. Saya cuma punya punya kayak cita-cita aja. Kalselnya ada tim profesionalnya aja. Kalsel ini. Lagi. Iya, lagi ada tim profesional. Selain Barito ya? Selain Barito, kalau Barito kan kita sudah kelasnya sudah beda lah. Maksudnya yang lain ayo yang mereka yang katanya cinta sepak bola, peduli sepak bola Kalsel, ayolah, ya kan? Kita ini bukan maksudnya mau tim apapun itu. Itu urusan mereka. Yang penting mereka mewakili Kalsel dulu untuk di liga profesional, Bang. Jadi ada wadah buat anak-anak Banua lagi Bang. Karena kalau mereka nggak ada wadah, kasihan mereka, Bang. Kita buat menjual anak-anak Banua juga, memperkenalkan mereka ada wadahnya. Kalau cuma Liga 4 sampai nasional, kasihan lagi. Minimal Liga 3 lah, Liga 2. Bisa lah. Bisa lah ya. Aku jujur aku ini ada obrolan kan kemarin. Aku juga nggak tahu Gel. Kalau aku ini Sarabakawa Putra itu misal lolos ke nasional, aku nggak tahu sanggup apa enggak aku. Aku Tarkam kuat ya kan. Ya, makanya itu Bang. Tarkam kan naik mobil ya. Ada yang naik motor. Kayaknya itu harus ditanyakan bos-bos yang bos Tarkam yang pernah jadi manajer tim itu. Aduh, aku lihat. Kalau dilihat operasionalnya memang mahal Bang. Iya, ada Pak Haji Lana, Pak Haji Joko, ya kan? Iya, yang udah pernah merasakan itu. Aku nggak ada apa-apanya sama mereka. Tapi makanya itu tadi Bang. Mulai dari situ kita harus mengindustrikan tim. Biar kalau timnya ini punya industri, punya pasar sendiri, dia bakal bisa menarik investor, menarik orang buat coba yuk kita kayaknya ada feedbacknya ini. Kan sekarang orang juga pasti kalau mau investor masuk, mereka mikirnya harus ada feedback buat mereka kan. Iya. Kayaknya itu sih kalau mau tim awet, tim kuat secara finansial, tim manajemen itu harus bagus dulu. Minimal cari sponsor lah, 10 sponsor ya kan. Sini ya kan. Terus sponsor juga itu senang kalau tim transparansi Bang, masalah keuangan. Jadi mereka juga berpikir, enggak sia-sia saya ini memasukkan uang, ketahuan ini buat apa. Anggap aja satu liga itu kalau juara 500 juta lah ya. Iya Bang. Iya kan? Iya. Enggak. Kalau mengandalkan itu Bang. 500 juta lah ya. Iya. Ya, 500 juta. Taruh kan di sini banyak perusahaan yang ngambil. Simpelnya begini aja Bang. Kasih gambaran, saya pernah belajar itu sistem manajemen. Jadi kalau kita mau mengarungi satu musim, kita ambil aja target kita, misalnya kita mau sampai nasional. Jadi udah dihitung itu buat nasional. Jadi begitu kita mau masukin, sudah bikin LAB kan, kayak Abang kan bikin proposal, ya udah kita nunjukin ke sponsor-sponsorship. Tinggal mereka aja bisanya berapa,
Ya, nanti kita juga kalau bisa tiap bulan kita kasih laporan pengeluaran tim. Jadi mereka juga oh ya pakai ini. Lelang lah ya. Yang di sini 100 juta. Wah itu kecil itu kalau. Kecil ya? Iya. Apalagi kalau di podcast ini harus ada lagi nanti anunya kan beda. Alena pasti lah paling gimana ya nanti Alena 100 juta. Jangan dukung baju aja. Kalau dukung 100 juta kita ketawa sebenarnya. Kayaknya saya target 4 tahun dari saya. Dan nggak makan ya? Nggak makan. Uang makannya, uang travelnya saya. Nah, di sini berapa? Di sini 200. 200 tuh bang. Betul kan? Ya. Di sini 200. Di sini yang Pokoknya kecil-kecil di depan-depan itu, 50. Di belakang yang besar Ya. 100. Jangan. Sudah bisa itu. Tinggal Pak izin, Pak Ketua KONI, Ketua PSSI, Pak Bupati, Pak Wabub, bantu saya cari di sini. Di sini 200, ya. Di sini 100, di sini ya, 50. Di sini, wih, baik sudah cukup. kita juara nasional. Amin. Masih panjang lah bang. Masih panjang. Berproses kita. Proses dulu. Ya, kalaupun kita nggak punya uang untuk target juara nasional, ya udah pemain yang ada aja. Iya, maksudnya. Yang penting mereka nih tim apa? Tim lokal, anak-anak tuh ada tujuannya. Aku pengen ada wadahnya buat tampil aja. Gue tampil selanjutnya. Ya. Wih, aku masuk skuad Sarabakawa Putra. Siapa tahu nanti ada yang dilirik. Ya kan? Dan aku berharap persetup itu dengan ada Sarabakawa Putra, persetup tetap ada. Dua lah satu tim. Iya, dua lah satu kota ya. Di satu kota. Atau ada lagi ada tim Pahajur nih. Andalas itu, wah 3 gitu. Karena sudah lama ndak ikut ya. Iya udah lama. Ya. Berapa itu ikut? 3 nanti. 3 di sini. Terus kita main Rumah ya, satu main di sini aja. Kan? Sudah regional. Tapi aku udah kepikiran tadi pagi Sarabakawa Putra itu berhome base di Desa Jaru. Wih, hukum makan yang main nanti kan main misalnya Banjarmasin, Iya. main di mana home base-nya di Jaro, main di lembah, siapa tahu panas. Stadionnya bagus ya. lapangannya dibenahi sedikit aja. Main aku pengen di home base di Jaro, biar tahu hotelnya di Tanjung, mainnya di Jaro. Dari Tanjung berapa jam itu bang kerja? Ya 1 jam lah ya. Jam lah. Home base di situ, pemainnya juga di bawah stadionnya tuh tinggal dikasih Itu dikasih kalau tim-tim dulu itu banyak yang mes di stadion bang. Ya, di situ dikasih main di situ. Ya, tinggal disekat-sekat itu di bawah stadion kan, bikinkan kamar-kamar, beli kasur, main di situ pagi sore latihan di situ. Setidaknya biaya itu kan berkurang. Ya, bisa kan main di situ. Bisa. Tiba-tiba Mas di Jaro, sponsornya Jaro United. Iya. Oke. Biasanya lagi rame di kampung-kampung itu penonton. Oh, main. Mungkin di penghujung ya. Di penghujung. Semoga kameramen, sutradara, editor kita bisa ngumpul episode selanjutnya. Ada salah hilap, mohon maaf ya. Sekali lagi salah hilap, mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung bagian manapun, saya cuma pengen menumbuhkan rasa cinta sepak bola masyarakat Tabalong, dan kemajuan sepak bola Tabalong bukan tanggung jawab saya pribadi atau teman-teman yang lain atau pelatih yang lain, tanggung jawab semua. Ya, semua. Ya. Semua pihak paling tidak kalau ada event, dukung, datang, masuk, bayar, ya. Paling tidak itu. Nggak usah ngoceh, bayar tiket nonton 10.000, nggak. Bayar aja. Itu sangat berguna buat panitia supaya semangat lah bikin event-eventnya. Ada pertandingan, nonton aja.
Ya hiburan lah, 10.000, 5.000. Maksudnya hiburan ya kan? Iya. Gimana lagi nonton bola 10.000, 5.000 di zaman sekarang? Datang aja, ikut aja, bayar, nggak masalah. Iya. Support aja. Dengan banyak event, saya yakin Ulah bakal sebalong lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.